Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saya masih bersama Mas Satya ini. Semoga Mas Satya. Dan Mas Bagus. Hah? Dan Mas Bagus. Nah, tiwa sing aku tak ngartekke wis. Qasuma ilam ya. Iya, ya. Nah. Tsumma alam ayyuhal qari'ul karimu annal ilman nafi'a innama yustamaddu minal kitabi was sunnati. Kemudian ketahuilah ayyuhal qari'ul karim, wahai pembaca yang mulia, annal ilman nafi', bahwasanya ilmu yang bermanfaat hanyalah istamaddu, didasarkan dari atau diambil dari yang hanya dilandaskan dari Alkitab, yang maksudnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang disandarkan kepada beliau, baik perbuatan, perkataan, takrir atau persetujuan beliau, sifat beliau. Kemarin kayaknya sudah dibahas ini masalah sunnah, istilahnya orang-orang mutaqaddimin, para ulama mutaqaddimin, para ulama generasi awal bermakna akidah, i'tiqad. Kalau di mutaakhirin ini sunnah sering dipakai untuk istilah-istilah yang bermakna sesuatu yang amalan yang mustahab atau yang disukai, yang diperintahkan tapi tidak sampai derajat wajib, yang jika ditinggalkan seorang tidak diberi hukuman atau berdosa. Allah taala alam. Ya. Ya. Tafahuman wa tadabburan. Dengan pemahaman dan dengan tadabbur. Ma'al isti'anati ala dzalika bil mudarrisin nasihina. Disertai dengan bantuan atau pertolongan dari para guru-guru dan para pemberi nasihat. Wa kutubit tafsiri wa syuruhil hadithi wa kutubil fikhi. Dan dari kutub-kutub dan dari kitab-kitab tafsir dan dari penjelasan hadis dan kitab-kitab fikih. Ya. Wa kutubin nahwi wal lughatil arabiyyatil lati nazala biha al-Qur'anul Karimu. Oh iya. Dan kitab-kitab nahwu, ini kitab-kitab nahwu dan bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan nahwu di sini ini untuk menyingkap maksud dari kedudukan suatu kata dalam kalimat. Dan ini nahwu merupakan suatu struktur atau kode yang dipakai dalam bahasa Arab untuk menyampaikan maksud. Karena jika harokatnya berbeda, nanti dia maknanya akan berbeda. Jadi suatu maksud diketahui dari kondisi harokat, apakah dia fathah, apakah dia kasroh, apakah dia sukun. Ini ada 5 ya. Fathah, dhammah, kasroh, sukun, atau tanwin dengan atau tanpa tanwin. Ini 5 ini saja berputar-putar semua ilmu nahwu yang banyak itu. Sebenarnya ujungnya cuma 5 ini. Apakah ditanwin atau tidak? Kemudian setelah itu, apakah dia fathah? Kalau sudah tanwin atau tidak, berarti dia kemungkinannya 4 aja. Fathah, kasroh, dhammah, atau sukun. Ini dengan ilmu nahwu ini diketahui maksud dari apa yang dimaksud oleh, karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui maksud dari apa yang Allah katakan. Demikian juga apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam katakan. Ini dari
struktur kalimatnya itu diketahui bahwa yang dimaksud itu adalah yang seperti ini. Dan ini banyak dipakai para usuliyun, para ulama usul fikih. Ini pasti dijelaskan. Bayang kalau dia nakiroh misalnya dengan tanwin berarti dia mengandung makna seperti ini. Kalau dia alif lam, ada alif lam atau dia ma'rifah nanti maksudnya begini gitu. Nah itu makanya ini termasuk ilmu alat yang sangat penting bahasa Arab ini. Makanya ini semua berujung pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jadi mohon kesabaran yang belajar bahasa Arab ini butuh waktu. Sebetulnya tidak lama kalau kitanya rajin. Ya, yang lama itu mengapa belajar bahasa Arab lama? Karena sebetulnya karena kita sendiri. Kita tidak intensif, kita bolong-bolong, kitanya hanya mengandalkan gurunya, nggak mau berinisiatif. Sebetulnya ini jika semuanya butuh pembiasaan ya. Kalau kita tidak terbiasa ya pasti akan butuh waktu lama. Jadi monggo terus. Ya. Fa inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi was sunnati. Nah, maka sesungguhnya kitab-kitab ini adalah sebuah jalan untuk memahami Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, yaitu kitab-kitab yang disebutkan oleh Syekh tadi sebelumnya, berupa kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab penjelasan hadis, kemudian kitab-kitab fikih, kemudian kitab-kitab nahwu dan bahasa Arab. Ini adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua mereka yang belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar fikih, ini merupakan ini masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, salah satu dari itu orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ini sering dipahami hadis ini tuh terbatas orang yang belajar tahsin Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Bahkan ini yang lebih agung dari mempelajari Al-Quran adalah mempelajari makna-maknanya, mengajarkan makna-maknanya. Itulah yang diinginkan karena Al-Quran al-huda, petunjuk. Ya, jadi ini belajar bahasa Arab termasuk dalam mempelajari Al-Quran. Bagian dari mempelajari Al-Quran. Mempelajari hadis juga demikian. Orang yang menghafal hadis, mempelajari hadis, baik juga ilmu-ilmu hadis. Juga mereka yang belajar fikih. Itu semua adalah dalam rangka mempelajari makna-makna Al-Quran. Fikih itu masdar atau sumber dasar landasan hukumnya apa yang paling utama? Al-Quran. Gitu ya. Al-Quran kemudian dijelaskan dengan hadis. Ya, hadis ini untuk apa? Untuk mengetahui makna-makna Al-Quran itu dengan hadis. Jadi semua ini merupakan dalam rangka mempelajari Al-Quran. Para ikhwan, teman-teman semua yang belajar bahasa Arab, belajar fikih, mengikuti pengajian, itu semua dalam rangka untuk ini. Fahmil Fahmul kitab wa sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah. Iya, monggo. Fawajibun alaika ya akhil muslima liyakuna amaluka sahihan. Monggo. An tata'allama Ya, ma Mas, ya, Mas, Mas. Muslimnya kok anu ya? Oh karena iya. ya dia Muslimnya kok mudhof eh, mudhaf. badal badal dari apa ahu ahun Oh itu iya, kan ya akha ya iki ya. oh iya Iya, ini badal dari mudhaf. Mudhafnya atau fathah ya. sifat ya salah badal Hah? atau sifat ya badal atau sifat ya kalau nggak salah. Si, 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 Badal si. atau sifat Oh sifat iya atau iki. Sebentar, bentar. Iya, ini badal atau sifat itu deket ya. Sesuatu yang deket tapi itu ya sama, tetap tetap fathah ya toh. iya tepat kah. Tetap fathah sih.
Kayaknya ini kemungkinan sifat loh Mas. Sifat, iya. Kalau ini sifat Kemungkinan sifat ini ya. saudara muslimku, ya, saudaraku muslim. Soalnya kalau dia badal nanti kan iya ya. Kalau ini ya muslimu gitu kan. Ya, kalau badal itu nggak bisa pakai iya, tapi ayyuha. Iya, Karena nggak bisa pakai al. ayyuhal muslim gitu ya. Hmm. Ora apa-apa ini insyaallah tidak mengapa tapi ini ya mungkin badal mungkin sifat tapi ya Masya Allah ini fathah ini ya. Maka wajib atasmu wahai saudaraku muslim liyakuna agar supaya menjadikan amalanmu itu amalan yang benar yang sah amalan yang sah. Terus An tata'allama ma yastaqimu bihi dinuka. yaitu agar engkau mempelajari apa-apa yang menjadikan apa-apa yang dengannya itu menjadi lurus Lurus agama. Iya, agamamu menjadi lurus dinu ya dinu di sini failnya ya agar apa mempelajari apa-apa yang dengannya agamamu itu menjadi lurus. Terus ya. Min sholatika wa saumika wa hajjika wa tata'allama ahkama zakati malika. iya dari sholatmu, dari puasamu, dari hajimu, dan engkau mempelajari hukum-hukum zakat hartamu. Oh, ya. Ya. Wa kadzalika tata'allamu uh, wa kadzalika tata'allamu min ahkamil muamalati ma tahtaju ilaihi. Dan demikian pula engkau mempelajari hukum-hukum muamalat, yaitu masalah hubungan antar manusia. Ya, ini masalah jual beli dan semisalnya, hutang piutang, masalah perpindahan harta yang selain ibadah ini, amal hubungan antar manusia, ma tahtaju yang engkau berhajat dengannya, yang engkau membutuhkannya. Monggo. Ya. Lita'khudha minha ma abahallahu laka. Agar supaya engkau mengambil darinya, dari harta-harta tersebut, atau dari yang selain harta, ya, apa-apa yang Allah izin, apa-apa yang Allah halalkan, apa-apa yang diperbolehkan, yang halal, yang Allah halalkan bagimu, apa-apa yang diperbolehkan Allah bagimu. Ya. Wa tatajannaba minha ma harramallahu alaika. Dan agar supaya engkau menjauhi darinya apa-apa yang Allah haramkan atasmu. Ya. Liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan. Agar supaya agar supaya hasil hasil pekerjaanmu, hasil muamalahmu, hasil hasilmu itu apa yang kau peroleh berupa pendapatan itu sesuatu yang halal dan makananmu atau amuka dan makananmu halal. Litakuna litakuna Mujab, maja mujab mujab katanya. ya. Ya, Litakuna mujabad da'wati. ya. Agar supaya engkau memiliki doa yang mustajab. Ini perlu sekali kita perhatikan di sini teman-teman semua, ikhwan-ikhwan semua, ya. Bahwasanya dengan mempelajari agama itu sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram,
Ini manfaatnya kembali kepada kita. Bahwasanya perlu kami tegaskan di sini, syariat itu mengharamkan, tidaklah mengharamkan sesuatu karena di situ mengandung kerusakan. Kerusakan artinya apa? Hilangnya kebaikan, merusak, sifatnya merusak, mafsadat gitu ya. Dan ini kemudian akan menghilangkan keberkahan. Contoh, makanya seluruh larangan dalam jual beli itu ujungnya adalah menghindari kezaliman, menghindari saling zalim menzalimi. Makanya diharamkanlah riba. Kenapa? Karena di situ ada kezaliman. Diharamkannya jual beli gharar misalnya yang tidak jelas. Kenapa? Karena di situ ada kezalimannya ada. Akan merugikan salah satu pihak. Kenapa dilarang semuanya lah judi misalnya ya. Kalau kok dilarang karena di situ ada kerusakan yang akan ada sesuatu yang merugikan kita. Nah, tetapi kita itu nggak paham. Kita menganggap syariat ini suudon kepada Allah, bahwasanya ini sulit. Kalau mencari yang halal itu sulit, padahal itu untuk kebaikan kita. Nah, ini di sini dengan kalau kita bisa melakukan suatu yang halal, maka akan kerusakan bisa dihindari, yang terjadi apa? Allah akan menurunkan keberkahan. Gak cuma itu saja. Keberkahannya di antara adalah doa menjadi mustajab. Ya. Doa orang yang memakan makanan yang halal, ini doanya mustajab. Lagi dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab At-Tirmidzi ya. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada banyak sebenarnya hadis yang menunjukkan akan hal itu ya. Bahwasanya sifat berhati-hati dengan yang haram ini merupakan ibadah yang paling afdol, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sebentar ya saya ingat-ingat dulu ya, gimana itu? Sabdanya gimana itu? Ya, ini, sabdanya beliau itu mengatakan, Astagfirullahaladzim. Khairun afdalu min fudulun. Gimana itu ya? Ya Allah. Fudulul ilm khairun min fudulil ibadah gitu. Oh. Kata-katanya gimana ya beliau itu? Sebentar ya kalau ya. Fudulul ilm khairum wa ahabbu ilayya min fudulil ibadah gitu. Ya. Jadi saya cek dulu aja lah, nanti salah saya cek di hadis ya. Jadi kelebihan dalam ilmu itu lebih baik dan lebih dicintai dalam kelebihan dalam ibadah. Fadlul ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan fadlul ilmi khairun wa ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Wa khairu dinikum al-wara'. Ya. Ini ada di kitab Tarhib, Sahih Targhib wa Tarhib yang disusun Al-Mundhiri, kemudian dicek lagi sama Syekh Al-Albani, ini masuk ke dalam yang sahih ya ini. Di situ dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul ilmi khairun wa habbu ilayya, dalam hadis yang lain min fadlil ibadah. Lebihnya ilmu itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada lebihnya ibadah. Kemudian beliau menyambung dengan apa? Wa khairu dinikum al-wara'. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah sikap wara', yaitu berhati-hati agar tidak terjerumus kepada hal yang haram. Dua penggalan ini berhubungan. Jadi karena orang yang belajar ilmu, dia akan lebih bisa untuk wara'. Kenapa? Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Adapun kalau kita cuma sibuk ibadah,
kita tidak mengetahui yang halal dan haram, nanti kita bisa terjerumus ke hal yang haram. Kalau kita terjerumus ke hal yang haram, itu kita bisa masuk pada kerusakan dan bisa merusak bukan cuma kita, merusak masyarakat, merusak tatanan ekonomi, ya. Mungkin bisa mendolimi orang karena kita tidak tahu itu haram. Nah, makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa khairu dinikum al-wara, sebaik-baik agama kalian itu sikap wara, yaitu berhati-hati dari hal yang haram. Dan juga ini ada dalam hadis yang lainnya, ittaqul maharima, bertakwalah kalian dari hal-hal yang diharamkan, gitu ya. Takun a'badun nas atau takun a'badan nas. Kamu akan menjadi orang yang paling abid. Kamu akan menjadi orang ahli ibadah yang paling afdol. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, ini ada di dalam kitab Tirmidzi. Ya, ittaqul maharima artinya berhati-hatilah kalian dari hal-hal yang haram. Dan dengan demikian takun a'badan nas, kalian akan menjadi manusia yang paling abid, paling afdal ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan cuma ini ya, puasa, sholat, umroh, ini subhanallah kadang terjadi pada diri kita, ya, semangat umroh, semangat ini, tapi tidak memperhatikan, tidak takut untuk mengambil yang haram. Harta-harta yang bukan hak kita, kita ambil. Misalnya, tidak memperhatikan masalah muamalah, hutang piutang tidak kita perhatikan. Ini keliru besar. Ya, karena untuk menjadi seorang ahli ibadah yang hakiki, itu justru mereka yang menjauhi perkara-perkara yang haram. Karena di situlah sumber kerusakan. Sehingga dalam syariat ini, yang kerusakannya itu serius, itu haram. Yang kerusakannya kecil-kecil, ringan-ringan, itulah nanti yang disebut dengan makruh. Ya, karena di situ mungkin kerusakannya tidak sampai, atau itu bukan merupakan kerusakan, tapi jalan menuju kerusakan. Dia belum sampai merusak, tapi itu bisa menjadi jalan untuk sampai pada kerusakan. Tapi kalau sudah betul-betul itu yang merusak, itu pasti Allah haramkan. Ini perlu sekali kita perhatikan, makanya belajar agama ini sangat penting untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Jadi monggo Mas Satya teruskan. Ya. Kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumih wa huwa maisurun biidnillahi mata ma sohat azimatuka wa soluhat niyyatuka. Segala semuanya ini itu apa ya ini? Yang Mata masih hajatuka ilaka. yang dikenai apa? Itu butuh untuk Intinya begini. Ya, semuanya ini berkaitan dengan apa-apa yang terkait dengan hajatmu untuk untuk belajar. Ya, ini engkau mempelajari sesuai dengan apa-apa hajat yang kau butuhkan, dari tadi yang sholat, puasa, pasti itu ada. Kalau sholat, puasa gitu kita. Haji ya, kalau kita ketika berhajat mau berhaji itu sebelumnya belajar dulu. Kemudian jika kita punya kewajiban zakat, nah kita belajar dulu. Yang orang-orang yang punya harta ini. Kira-kira begitu ya. Benar nggak Mas Satya? Walau nah, coba. iya, iya. Kullu dzalika mimma tamassu hajat. Tamassu sebetulnya ini apa arti aslinya itu? Nyentuh. Menyentuh ya. Menyentuh, mengusap, menyentuh gitu. Itu semua membutuhkan untuk belajar, semua hajat-hajatmu dalam hidup ini. Nah, itu semuanya yang berhubungan, yang kamu bersentuhan, hajatmu yang kamu punya hajat dalam kehidupan kalian bersentuhan dengan hajat-hajat tersebut, itu kalian semua membutuhkan untuk belajar. Wa huwa maisurun, dan itu mudah dengan izin Allah selama
sohat sehat. Ya, sohat ini juga bermakna sehat ya. Bermakna sehat atau bermakna sah, benar. Azimatuk yaitu apa ya? Uh, bahasa Arab ini azam ya. Azam, keinginan. Keinginan kuat. Ya. Keinginan kuat ini mirip dengan niat ini sebenarnya. Punya azam. Wasoluhat niyatuk. Dan juga benar. Baik. Ya. Baik niatmu. Ini mudah. Asal selama niatmu dan azammu, keinginan kuatmu itu benar. Iya monggo terus. Fahris ala qiraatil kutubin nafi'ati. Maka Wat bersemangatlah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. ya. Wattasil wattasil bil ulama'i. Dan berhubungan, dan adalah kalian berhubungan dengan para ulama. Menjalin hubungan adalah kalian menjalin hubungan dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Terus Litas'alahum amma askalu alaika. uh, skala iki ya Mas. Salah ya, Uh, askala ya. Litas alahum agar supaya kamu bisa bertanya kepada mereka orang-orang yang alim amma ashkala alaik atas apa-apa yang itu rumit sulit bagimu. Ya. Terus Watata watatalaqqa anhum ahkama dinika. dan uh, agar supaya engkau mengambil dari mereka uh, ya ini maksudnya talaki gitu ya, agar sekalian talaki itu mengambil dari mereka hukum-hukum agama kalian. Ini perlu diperhatikan juga ini. Ya, kalau kita di suatu daerah atau di suatu kota atau di suatu negara, cari yang paling alim di antara mereka, kemudian mengambil ilmu dari mereka. Karena ilmu agama itu kaulan tsaqilan, ya suatu perkataan yang berat ya. Ini tidak mudah untuk mengatakan halal, itu bukan hal yang mudah. Begitu demikian juga yang haram. Tidak boleh yang halal diharamkan, tidak boleh yang haram dihalalkan. Ini anu loh, ini bukan berarti yang tidak boleh itu cuma yang halal diharamkan apa? Menghalalkan yang haram tak loh. Dibalik juga sama tidak bolehnya, bahkan Nabi pernah sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Iya. Ya subhanallah, itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nggak boleh sampai Nabi ditegur. Ya. Jadi ini sama semua. Kalau orang mengatakan ini halal, ini mengatakan ini haram, dia mesti punya hujjah. Bahkan orang yang mengatakan makruh sekalipun, ini makruh, kok enggak halal, kok ini makruh, dia harus mendatangkan hujahnya. Dan ini yang bisa hanyalah orang yang memiliki ilmu. Demikian juga yang mustahab sunnah. Ya, ini yang wajib, sedangkan ini sunnah. Ini tidak wajib, tapi sunnah mustahab disukai. Dia harus mendatangkan hujah. Dan yang mustahab, kapan dia itu laksanakan, kapan dia mesti tinggalkan, ini juga mesti dengan ilmu. Terkadang ada suatu yang mustahab, tapi karena suatu sebab hendaknya tidak kita kerjakan dulu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena ada mafsadat, bisa jadi ya. Bisa jadi mafsadat. Ya semisal saya katakan, sebagian menganggap, oh poligami itu sunnah. Padahal tidak begitu. Ya itu hukumnya bisa macam-macam, tergantung masing-masing individu. Ya. Bisa, tiap orang bisa berbeda kondisinya. Bagi si A, bahkan bukan sunnah, maka mungkin untuk kamu, orang seperti kamu itu makruh. Atau mungkin orang seperti yang lainnya lagi, oh malah haram kamu itu. Ya, karena tiap keadaan orang itu berbeda. Maka seperti ini butuh ahli ilmu. Ini orang-orang alim yang bisa melihat seperti ini. Betul sekali. Nah, kalau mereka yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah, ya bisa menyimak fatwa-fatwa para ulama dalam bahasa Arab.
ya, baik dengan YouTube atau membaca kitab-kitab mereka. Ini keuntungan yang kalau misalnya sudah bisa bahasa Arab, ini keuntungannya sangat-sangat besar. Bisa bertanya kepada alim di dunia ini gitu. Bukan cuma alim di negaranya, tapi dia alim untuk seluruh dunia, itu bisa ya lewat internet atau melihat fatwa mereka. Ya. Allah Ta'ala alam. Enggak masalah, diteruskan. Ya. Wa kadzalika 'alaika an tughna bi hudurin nadawati wal muhadaratid diniyati allati nyambung Mas. Tuqamu fil masajidi wa ghairiha. Ya, sih. Terjemah dulu. Dan demikian pula hendaklah kalian itu meluangkan dan mementingkan untuk bisa hadir di dalam halakoh-halakoh, grup-grup ini ya, kelompok-kelompok, dan pengajian-pengajian agama yang diadakan di masjid-masjid atau yang selainnya. Terkadang itu pengajian tidak di masjid, ya tidak mengapa, tapi yang paling afdal di masjid. Bukan berarti tapi yang selain masjid ini tidak boleh. Ini juga terkadang karena kondisi itu tidak bisa di masjid. Mungkin kalau di masjid dibubarkan atau mengandung apa resiko bisa ya, atau tidak punya masjid yang atau tidak diizinkan di masjid. Yang tidak mengapa, di tempat selain masjid tidak mengapa. Jadi monggo. Mungkin mau habis ini. Ya. Wa tastami'u ilal baramijid diniyati minal idza'ati. Dan engkau mendengarkan dari program-program agama dari radio, dari suatu radio. Monggo. Wa taqra'ul majallatid diniyata wan nasyaratil lati tughna bi masailid dini. Dan engkau membaca majalah-majalah agama dan nasyarat apa ya? Ya, terbitan-terbitan gitu. Nah, selebaran ya. Selebaran-selebaran yang di situ disampaikan masalah-masalah agama. Fa idza harista wa tataba'at Ya. wa tataba'ta Tatabba'ta. wa tataba'ta hadhihi rawafidal khairiyata namat ma'lumatuka. Dan apabila kamu bersemangat dan kamu mengikuti apa ya, Rawafidah apa Mas? Ya ini yang gue. Kita malah. Itu Kelas lah ya. Rawafidah. Nah, Rafado coba Rafada. Sesuatu yang mendukung lah, sesuatu yang Bantuan ya. mendukung pada kebaikan, dan kamu mengikuti apa-apa yang penopang-penopang kebaikan ini gitu ya, sarana-sarana kebaikan gitu Mas. Halo? Sarana-sarana kebaikan gitu ya. Namat yaitu tumbuh, akan berkembang, akan tumbuh ilmu, akan tumbuh pengetahuanmu. Terus Wastanarot basiratuka. iya, dan akan menyala ilmumu. Basirah itu akan menyala, akan jernih, semakin jernih cara pandangmu. Jadi ini basirah itu pandangan hati ya. Pandangan hati untuk memahami kebaikan dan memahami agama. Namanya basirah. Itu pandangan hati untuk memahami dan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, yaitu dengan ilmu. Itu istanarat ini mungkin ini dari kata nar gitu ya, api gitu ya. Istanarat maksudnya kemudian dia akan menyala
akan hidup. Ya, mata hatimu untuk melihat kebenaran, maksudnya begitu. Wallahu taala. Terus Ya. bentar Mas, lagi. sudah ada Nisa, Oh iya, Mas. iya, 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 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.